seperti memandang lautan dan langit dengan bukit seberang sebagai batas di antaranya. Ada yang hanya melihat gradasi warna lautan yang indah, ada yang hanya melihat sekumpulan awan putih yang menghiasi warna tenangnya langit. Ada yang hanya melihat batas tepi di antara keduanya. Masing-masing memiliki pemahamannya dan pengertiannya atas sesuatu. Memiliki sikapnya sendiri atas hal yang terjadi. Karena setiap manusia sejatinya memiliki latar belakang yang tidak sama. Meskipun yang dihadapi adalah hal serupa, tapi cara memaknainya bisa jadi berbeda. Di mana pada akhirnya manusia memang dipaksa untuk belajar. Belajar yang cukup menyakitkan. Belajar hal hidup terkait tentang melepaskan dan menerima. Belajar untuk paham serta mengerti bahwa ada yang datang dan juga pergi. Banyak manusia yang hanya bisa melepaskan yang belum menerima, karena hal terberat sesungguhnya itu bukan tentang melepaskan, melainkan tentang menerima. Menerima yang cukup menyakitkan, menerima yang sudah terjadi, menerima bahwa yang diinginkan memang tidak selalu menjadi kenyataan. Akan ada saat di mana kenyataan dan yang diimpikan itu berbenturan. Akan ada saat di mana diri mulai begitu dilema dan sulit memahami berbagai hal. Akan ada saat di mana dunia serasa tidak peduli dan semua tergantung pada bagaimana diri mengatasi resah dan gelisah yang berujung pada kegalauan tiada henti. Dengan berbagai faktor yang ada, semua mungkin atau bahkan pasti mengalami hal sama. Mengalami kondisi krisis keyakinan akan keputusan yang sudah diambil, lalu dijalani dengan banyak penyesalan. Mengalami beratnya situasi emosi atas sekumpulan rasa kecewa dengan berbagai hal. Mengalami yang namanya rindu. Kerinduan untuk kembali pada momen dan kenangan yang terlewati. Meskipun jelas tahu bahwa waktu tidak akan peduli. Mungkin memang sudah saatnya mengerti bahwa tidak semua hal akan membuat diri bahagia. Tapi bahagia itu tetap hak masing-masing hati manusia. Caranya bahagia tentu tergantung bagaimana manusianya. Tergantung bagaimana ia mencari dan menemukannya untuk jadi sebuah energi. Jelas, bahagia itu bukan tergantung pada apa-apa atau bahkan siapa. Bahagia itu ada di dalam diri manusia itu sendiri. Bisa jadi, sudah seharusnya juga memahami bahwa memang bukan hanya tentang kemampuan diri untuk bisa melepaskan. Melepaskan yang perlahan menghilang. Melepaskan yang tiba-tiba pergi tanpa duga. Melepaskan yang menjadi beban mental dan emosi yang tidak seharusnya diderita. Tapi juga tentang kemampuan diri untuk bisa menerima yang diberikan,
menerima yang diperlihatkan, menerima yang didengarkan, menerima hal-hal baru, menerima dengan memaafkan. Meskipun sulit awalnya, tapi seharusnya bisa diusahakan. Karena mungkin hanya dengan itu, beban yang berat akan terasa ringan, rasa yang sesak akan terasa lega, emosi yang tertekan akan terasa lebih leluasa, hati yang perih akan terasa jauh lebih damai. Hidup bisa saja hanya tentang mempercayai apa yang dirasakan, mengambil kesempatan, dan terus damai dalam kebahagiaan. Bagaimanapun juga, hidup tidak sesederhana kayu papan. Tapi, cara menjalani hidup juga tidak serumit ukiran patung senian. Ada hal yang kadang juga tidak perlu penjelasan, yang disertai perdebatan. Hanya cukup dengan pemahaman dan pengertian. Karena semua hal pasti beralasan. Entah untuk sebuah pelajaran, entah untuk sebuah keberkahan. Semua itu lagi-lagi tergantung bagaimana cara memandang dan menyikapi. Baiknya, tetap tarik napas dalam dan percaya dengan mata terpejam untuk kemudian perlahan menghembuskan napas itu sembari membuka mata, melepaskan beban, dan melihat dengan seksama apa yang terjadi. Ada kalanya diri membutuhkan sebuah jeda agar lebih dalam dan bermakna untuk mencerna semua